oppression, suppression, depress. Nah sekarang tinggal kita tarik garis. Apa saja sih? Sekarang konteksnya apa dulu? Bisa politik, bisa ekonomi, bisa kultur, bisa pasal hukum pun bisa melakukan opresi. Fatwa ulama pun bisa melakukan opresi. Sekarang masalahnya Anda dipres apa tidak? Kan gitu. Nah, nanti disusun pelan-pelan di rumah. Kepentingannya apa dulu? Anda dipres apa tidak? Sebab boleh ada opresi, tapi Anda bisa saja tidak dipres karena opresi. Misalnya fatwa. Anda dikasih fatwa merokok itu haram bagi anak umur di bawah 17 tahun dan bagi ibu-ibu hamil. Dan itu kalimatnya sebenarnya ada terusnya, cuma dicoret. Wanita hamil juga dilarang tidur tengkurap. Mengkurap dunter ini gitu. Nah, nanti kalau Anda mau paham, kita bicarakan bersama. Fatwa itu apa? Posisinya itu sama dengan hukum apa tidak? Ranahnya di mana? Siapa yang berhak memberi fatwa? Yang berlangsung dengan ulama kita kemarin itu fatwa atau bukan? Itu kita analisis. Tapi yang pasti saya melihat orang pada dipres karena fatwa itu. Kenapa dipres? Loh gitu aja kok. Loh, ambo ada 1000 fatwa lagi, kenapa Anda harus dipres? Nomor satu, karena Anda tidak mempelajari fatwa itu apa. Nomor dua, Anda tidak mempelajari lahirnya yang disebut fatwa di Padang Panjang itu apa, bagaimana, Anda tidak pelajari. Nomor tiga, loh, ya kan Anda bisa bikin fatwa sendiri gitu loh. Nah, nanti kita pelajari kalau Anda memerlukannya. Tapi monggo, serah Anda. Nah, nanti saya akan bisa ceritain macam-macam soal itu. Terus yang penting nanti kita cari apa namanya, Anda ini mengalami depresi apa saja. Misalnya ekonomi rakyat, yaitu saya menyebutnya ekonomi nafas dalam. Jadi warteg-warteg di sisi-sisi gedung-gedung gede, di mana karyawan-karyawan perusahaan besar itu kalau siang makan di situ. Itu dengan adanya krisis global dari Amerika kemarin, dia depres apa tidak? Kan begitu. Tingkat depresnya seberapa? Apa saja yang di Indonesia yang merupakan opresi-opresi dan supresi-supresi yang membuat Anda depres? Nah, yang depres ini bukan hanya rakyat, alam juga bisa depres. Tadi saya ngobrol sama teman-teman dari IPB, tanah juga bisa depres. Tanah bisa mengalami depresi karena petani dan pelaku pertanian tidak memiliki cinta kasih dan apresiasi terhadap pemeliharaan kesuburan tanah, sehingga dipupuk terus, dirabuk terus tanpa pernah memperhatikan bahwa tanah itu memerlukan kelapangan untuk bernafas dan memelihara kesuburannya. Sehingga ada satu istilah kesuburannya. Sehingga ada satu istilah tanah kita sekarang yang sebenarnya merupakan surga yang diambil oleh Allah, ditaruh di belahan bumi sebelah sini ini yang namanya Pulau Jawa terutama, itu sudah kena narkoba semua tanahnya. Sudah kena narkoba, berarti dia depres. Itu teman sekalian. Nah sekarang Anda itu nanti di rumah cari yang opresinya apa, supresinya apa, yang kena depres siapa saja dan apa saja. Kalau Anda nanti sudah mempelajari itu, baru Anda masuk ke Ponari. Kalau sudah masuk ke Ponari, sebelumnya Anda harus masuk ke Rian dulu. Karena kalau puncak opresi dan puncak supresi dan puncak depresi itu ada di sana. Karena di Jombang itu tempatnya para ahli kubur. Ahli kubur itu ahli menguburkan. Kalau cuma menekan kan nggak sampai menguburkan. Nah di Jombang ini punya kemampuan untuk bukan hanya neken, sampai dikuburin habis. Maka disebut ahli kubur, ahli menguburkan. Tongkat itu kalau dibulkan di air, terus airnya membelah. Simpel ilmiah gitu kan, empiris tuh, kecelek kan. Itu membelah ya pas itu dong. Kalau besoknya musangnya nangis ya gak belah-belah banyu nih kok goblok kan ini. Itu
itu berlaku hanya ketika Tuhan menghendaki air terbelah, ketika dia memerintahkan terbelah. Jadi bukan kesimpulannya adalah tongkat itu bisa membelah air laut, salah. Batunya Ponari bisa menyembuhkan orang, salah. Tapi bahwa orang sembuh itu bukan karena batunya, tapi karena perkenan Allah. Betul enggak? Bahwa air membelah bukan karena tongkatnya, tapi karena perkenanan Allah. Jadi syirik tidak tergantung batunya, tidak tergantung tongkatnya, tergantung bener apa wis gak iso dadi wis gak apa-apa, pemerintah gak bisa asal bisa bikin orang ketawa udah cukup. Gitu loh, sudah lumayan kayak gini. Nyala banyak di Indonesia, nekat. Mana bahasa Inggrisnya apa Mas? Ayo. Nekat. Bahasa Arabnya? Nekat. Nekat gandul-gandul. Ya, nekat. Amuk, ya amuk. Tapi nekat itu kan dasar. Itu peradaban, bukan hanya sikap pribadi, itu peradaban. Ya juara nekat ya bonek. Dan sebenarnya KTG ya bonek. Itu kan. Saya tidak pernah melihat di Amerika, di Eropa orang segembira Anda. Uang belum tentu dapat 200-300 ribu sebulan, berani kredit motor. Bagaimana? Bisa dilawan bangsa seperti itu? Loh, kamu kok istrimu hamil lagi? Apa itu? Nekat toh? Nekat. Sikat dulu urusan belakangan. Kan itu kan di Indonesia, betul enggak? Terus tanya, lah kamu bagaimana sih anakmu lahir terus kamu belum punya kerjaan? Bismillah aja. Bondone bismillah. Di seluruh dunia ndak ada pekerjaan utama bismillah. Kita punya bismillah, apa aja beres di Indonesia. Gitu loh. Sementara belum saya bisa urusi negara, ya saya hibur kamu seperti ini. Nanti kalau saya sudah urusi negara, tentu saja saya akan bikin policy-policy yang benar-benar yang menyangkut sistem dan struktur dari keseluruhan persoalan kita. Cuman selama saya masih jadi temanmu seperti ini, produk saya cuma satu, yang penting kamu senang. Gitu loh, senengmu kan ya seneng sejati toh, ini bener-bener seneng toh. Dan tidak pakai biaya tuh. Ayo saya bayar sopo. Wong infak ya unjung kayak 500. Kelar-kelar. Gak ada infak sesedikit kace. Opo arek-arek buaya nirene kono bareng infak 450. Lah saya ini kayak 400 ya tapi. Hanya arek nekat temen ada. Oke, gitu teman sekalian ya. Jadi dengan begini Anda dipres nggak nih sekarang? Jadi yang penting teman-teman sekarang nomor satu, ini yang namanya survive-nya bangsa Indonesia. Kita itu mampu memiliki teknologi internal di mana kita bisa survive dalam keadaan apapun saja. Kalau Anda tidak mampu survive dengan dirimu sendiri di tengah keadaan yang paling sengsara kayak apapun, maka jangan berharap kamu bisa menolong negaramu. Beresin dirimu diri sendiri. Beresin bahwa kamu tidak dipres oleh apapun, maka kamu akan bisa menolong seluruh rakyat untuk tidak dipres oleh apapun. Kan?